lagi sama aku Naila. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas modul 2. Nah, pada modul 2 ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada IP address, IP class pool, IP classless, subnetting, VLSM, CIDR, konsep blok subnet, dan terakhir ada implementasi alamat IP pada Cisco Packet Tracer. Nah, pada materi pertama kita akan mulai pada IP address. Apa sih IP address itu? IP address atau bisa disebut Internet Protocol Address adalah label numerik unik yang diberikan pada setiap perangkat, pada komputer, ponsel, printer, server yang terhubung ke jaringan lokal, atau internet yang berfungsi sebagai alamat rumah atau nomor identitas digital. Di sini juga ada IP class pool. Apa sih IP class pool itu? IP class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan terakhir ada kelas E. Untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Selanjutnya ada IP classless. Classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, atau bisa disebut dengan classless interdomain routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya ada /27, /20, dan lain-lain. Di sini juga ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa bagian network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, kelas B, kelas C yang sudah diatur. Selanjutnya ada VLSM, Variable Length Subnet Max, adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Selanjutnya ada CIDR, Classless Interdomain Routing, adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklarifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, kelas B, dan kelas C. CIDR memiliki istilah lain, yaitu supernetting, yang meyakinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Selanjutnya kita menghitung CIDR. Di sini kita udah ada rumus dan soal. Di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan terakhir ada 1. Nah, 128 ini slash-nya ada 25, 64/26, 32/27, 16/28, dan seterusnya. Kenapa sih cuma sampai /32? Karena IP address terdiri dari 32 bit. 32 bit binder yang dibagi menjadi 4 oktet. Nah, yang dimana setiap oktet ini berisi 8 bit. Nah, ini di soalnya ada /25. Gimana sih cara nyari /25 ini? Nah, kita tinggal tambahin aja. 8 ditambah 8, 16. Ditambah 8 lagi,
sama dengan 24. Nah, kan kurang 1, tinggal tambahin lagi 1. Jadi 25. Nah, 25 ini termasuk kelas C. Kenapa sih termasuk kelas C? Karena yang dipakainya tuh 3 oktet pertama yang dipakai. Kalau misalkan kelas A, 1 oktet pertama yang dipakai. Kalau misalkan kelas B, 2 oktet pertama yang dipakai. Kita lanjut ke contoh soal VLSM. Pertama ada subnet max, adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Yang kedua ada network atau blok subnet, adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Yang ketiga ada host, adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Yang terakhir ada broadcast, adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu 192.16.12.90/27. Nah, berarti 27 ini dimulai dari slash 25, yaitu 128, terus slash 26, 64, slash 27, yaitu 32. Nah, untuk prefix yang kita gunakan, kita tandai dengan 1, 1, 1, dan sisanya adalah 0. Nah, 128 ditambah 64 ditambah 32 hasilnya adalah 224. Selanjutnya kita ke network atau blok subnet. Nah, 254 dikurangi total IP. Nah, si total IP itu hasil dari yang subnet max ini, 224. Nah, 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, berarti hasil dari pengurangan ini adalah 32. Sama dengan X, sama dengan 2 pangkat N sama dengan N. Nah, si N ini tuh ada 1. Nah, karena di sini satunya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Nah, dari mana 2? Dari sini ya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang ke hostnya. 2 pangkat H dikurangi 2 sama dengan H. Nah, di sini ada H sama dengan 2 pangkat H dikurangi 2. Nah, si H-nya itu 0. Si 0-nya tuh di sini tuh ada 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Dan terakhir ada broadcast. Broadcast itu H ditambah 1 sama dengan B. Nah, yang dari mana sih 30 ini? Dari hasil HOTS ini. 30 ditambah 1. Hasilnya tuh 31. Nah, segitu aja contoh soal VLSM dari aku. Selanjutnya ada materi konsep blok subnet. Blok subnet adalah banyaknya jumlah alamat IP dalam satu jaringan kecil, subnet, yang menunjukkan ukuran subnet sekaligus jarak kenaikan antar subnet berdasarkan subnet max. Nah, di sini kita gambar kotak, terus kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap kotak ini ibaratkan kelas. Misal di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, di setiap kelas ini ada 5 PC. Nah, ibaratkan kita misalkan di kelas 1. Kalau misalkan kita di kelas 1, kita nggak akan tahu apa materi di kelas yang ada di kelas 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tabel alamat IP. Dari soal VLSM tadi, ada 32 dan 8. Nah, ini tuh network, ini host, dan ini broadcast. Nah, untuk menentukan network, 32 kita lipatkan jadi 8 kali. Jadi dari 0 sampai ke 224. Kalau untuk menentukan broadcast, tinggal network dikurangi 1. 32 kurangi 1 sama dengan 31. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Dan seterusnya. Dan terakhir untuk menentukan host, kita tinggal network ditambah 1 dan broadcast dikurangi 1. Jadi 1 sampai 30, 33 sampai 62, 65 sampai 94, dan seterusnya.
Oke, sekian untuk tabel alamat IP. Nah, teman-teman, pada materi terakhir itu ada implementasi alamat IP pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita butuh satu router. Kita pilihnya yang 1841. Kita simpan di tengah. Terus kita butuh switch. Kita pilih switch yang paling terakhir. Kita butuh 2 switch. Dan kita butuh 3 PC di setiap satu switch. Berarti kalau misalkan 2 switch, kita butuh 6 PC ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah semua gini, tinggal kita pasangin pakai kabel. Kita pencet yang ada petirnya ya teman-teman. Nah, kita pakai kabel strike. Kita mulai dari router. Pencet apa aja yang warna kuning, asalkan jangan warna merah ya. Nah, kalau misalkan router ke switchnya udah, berarti tinggal switch ke PC-nya. Lakuin hal sama ke switch yang kedua. Nah, kalau misalkan udah semua, kita tinggal ngisi IP address-nya. Kita pencet si PC-nya, terus kita ke desktop. Terus kita pencet IP configuration. Nah, kita pilih kelasnya ya teman-teman. Berarti kelas C itu 192.168.10.1. Karena ini PC 1 berarti kita pilih 1 ya teman-teman. Nah, udah gini tinggal kita close aja. Terus kita lanjut ke PC 2. Lakuin hal sama ya teman-teman. 192.168.10.2. Tinggal di enter aja. Terus kita close. Terus lanjut ke PC yang ketiga. 192.168.10.3. Terus kita enter. Kita close lagi. Kita lanjut ke switch yang kedua. 192.168.20.1. Kita enter. Terus kita close. Kita ke desktop lagi. Kita tentuin IP 192.168.20.2. Tinggal kita enter. Terus kita close. Nah, ini PC terakhir. 192.168.20.3. Kalau udah gini, kita tinggal isi default gateway. 192.168.10.254. Lakuin hal sama. 192.168.10.254. 192.10. Oke, 168.10.
20.254. Kita cek lagi, takutnya ada yang kelewat. Terus kita lanjut ke switch yang kedua. 192.168.20.254. 192.168.20.254. 192.168.20.254. Nah, kalau misalkan ini udah semua, tinggal kita ke router. Kita pilih yang config. Terus di sini ada fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Kita pilih dulu fast Ethernet yang 0/0. Nah, di sini kita harus onin ya guys. Nah, terus kita isi IP address-nya. 192.168.10.254. Terus kita enter. Nah, terus kita ke fast Ethernet 0/1. 192.168.20.254. 192.168.20.254. Terus tinggal kita enter. Kita onin dulu. Nah, kalau misalkan udah hijau ini berarti ini tuh udah nyambung ya guys. Nah, kalau misalkan udah gini, kalau gak mau ribet pakai ping, kita tinggal pakai surat aja. Nah, kalau misalkan ada tulisan successful, berarti kita udah bisa nyambung ya teman-teman. Oke, cukup sekian pengertian modul 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.